Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Dian Meliantari, dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Saya bergabung pada Universitas Dian Nusantara sejak tahun 2021 akhir. Bidang yang saya tekuni adalah manajemen pemasaran. Dan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT Serdos 2025 di bidang pengajaran dengan mata kuliah manajemen pemasaran. RPS pada mata kuliah manajemen pemasaran terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 dan 7 memberikan materi sesuai dengan RPS, diikuti dengan pertemuan ke-8-nya evaluasi ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester dilanjutkan lagi dengan pemberian teori yang masih sesuai RPS, yaitu pada materi ke-9 dan sampai ke-15. Setelah itu dia lakukan evaluasi berikutnya dengan ujian akhir semester di pertemuan ke-16-nya. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan DIE, yaitu delivery, seperti memberikan ceramah, presentasi dari materi, memberikan modul, lalu juga dengan student center learning, bahkan interaksinya dapat dilakukan dengan student center learning tadi, case based learning, atau tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah asesmen, adalah evaluasi dari semua materi yang telah diberikan sesuai dengan RPS tadi. Asesmen penilaiannya mencakup diambil dari 10% dari kehadiran mahasiswa. 40%-nya dari nilai tugas. Tugas ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bisa tugas pokoknya atau tugas proyek ataupun kuis secara mendadak dan lainnya. Berikutnya adalah 25%-nya dari nilai ujian tengah semester diikuti dengan 25% dari ujian akhir semester. Itulah asesmen evaluasi dari penilaian hasil mata kuliah tersebut. Di mana biasanya pengajaran ini dilakukan secara tatap muka di kelas, ada juga yang secara tatap maya melalui Jimit atau Zoom, dan terakhir melalui e-learning yang dimana mahasiswa akan belajar secara mandiri. Adapun modul materi yang didapat oleh mahasiswa dapat diakses di dalam kuliah online Undira melalui LMS-nya. CPMK, capaian pembelajarannya pada mata kuliah ini, itu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep pemasaran, mampu menganalisis tentang strategi pemasaran, mampu menganalisis tentang lingkungan perusahaan, mampu menganalisis tentang pasar konsumen, pasar bisnis. Diharapkan juga mahasiswa mampu menganalisis segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi produk. Mahasiswa dapat belajar menetapkan harga dari suatu produk, belajar menganalisis tentang saluran distribusinya, bauran komunikasinya, sampai akhirnya tentang pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Itulah RPS cangkupan CPMK-nya. Lalu buku referensi yang saya gunakan adalah dari Philip Kotler dan Armstrong, ada juga dari Philip Kotler dan Keller, dari Cumin, ada juga dari buku saya sendiri yaitu Manajemen Pemasaran sebagai buku ajar yang saya gunakan sebagai referensi pada mata kuliah ini. Adapun bahan yang diajarkan tadi mencakup beberapa hal, yaitu mulai belajar tentang pengertian dan konsep pemasaran. Yang kedua, strategi pemasarannya. Yang ketiga, identifikasi lingkungan pemasarannya. Yang keempat, pasar konsumen. Yang kelima, segmentasi pasar. Yang keenam, targeting, positioning. Lalu identifikasi produk selanjutnya. Lalu strategi harga, saluran distribusi, strategi komunikasi. Belajar juga tentang membahas tentang retailing dan wholesaling, strategi promosi, sampai ke etika pemasaran dan tanggung jawab sosial.
itulah materi-materi yang akan dibahas pada pelajaran ini. Selanjutnya, micro teaching pelajaran ini dapat disaksikan melalui video berikut. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Kembali lagi kita pada pelajaran kita minggu ini, yaitu target dan positioning. Kemarin kita udah belajar segmentasi ya. Masih ingat nggak segmentasi? Oke, sekarang kita ke target dan positioning. Kalau kita udah memilih segmentasi, berarti kita harus bisa menargetkan. Misalnya kemarin segmentasi, saya akan menjual produk yang segmentasinya adalah anak-anak dari umur 15 sampai 25. Kira-kira target kalian apa? Kan sudah mensegmentasikan, saya akan menjual di segmentasi umur ya, demografi dengan usia sekian. Lalu positioningnya apa? Targetnya dulu. Kira-kira dalam benak kalian apa? Kalau kita, segmentasi saya adalah demografi umur 15 sampai 25. Kayak tawarin ke mahasiswa atau siswa. Berarti target kamu mahasiswa dan siswa. Oke, yang lain ada? Yang baru lulus. Jadi mentargetkan mereka. Oke, jadi kita harus bisa membedakan segmentasi dan target. Kalau segmen, oke, saya akan seluruh mahasiswa segmentasi saya. Tapi target saya, apakah semua ini target saya? Enggak. Jadi sesuai dengan produk kita kan? Produk saya misalnya, enggak mungkin produk saya adalah skincare kecantikan, apakah yang laki-laki masuk? Enggak kan, bukan target berarti kan, yang cowok-cowok bukan target saya kan, otomatis. Nah itulah artinya kita harus punya targeting. Setelah segmentasinya kita pilih, targetnya kita bidik. Jadi memang harus kita bisa mentargetkan siapa yang akan menjadi sasaran pelanggan kita. Segmen tadi kita evaluasi, segmen kan banyak ya, masih ingat nggak? Segmen yang secara geografis. Geografis berarti kan wilayah. Segmentasi saya adalah ingin menjual ini produk saya ke daerah pedesaan misalnya, atau daerah perkotaan. Itu kalau wilayah. Kalau secara demografi dari umur, pekerjaan, dan lain-lainnya beda lagi. Nah, setelah segmen pasarnya banyak kita tahu, nah kita harus bisa mengevaluasi di mana ya jualan saya ini kira-kira akan dijual kemana. Apakah ke segmen yang hanya segmen demografis, apakah hanya segmen geografis? Menurut kalian gimana? Apakah itu segmen itu hanya satu kalau mau jual? Enggak. Jadi kita ngejual kan nggak mungkin saya menjual misalnya skincare, oke, umur sekian, demografinya sekian. Tapi dipilah lagi kan, wanita, pria, produknya beda. Setelah itu dipilah lagi, wanita pria sama enggak? Beda ya, saya mau menjual produk ini sama produk B. Nah, saya lihat lagi, oh kalau yang senang lipstik yang ini bagian sini, senang lipstik yang glowing bagian sini, berarti kan segmennya udah terpisah lagi kan. Nah, dari hal-hal itu bisa kita lihat lagi. Setelah itu kita harus milih segmennya yang mana. Dari multi segmennya kita pilih umur sekian, wanita yang senang seperti ini. Lalu kita mau pemasaran yang bagaimana? Mau pemasaran yang tanpa diferensiasi? Tanpa diferensiasi masih ingat nggak? Misalnya gini, saya bikin suatu ini, warnanya hitam. Itu yang termasuk tanpa diferensiasi. Tapi kalau saya yang terdiferensiasi, terbagi, saya bikin produk saya ini merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah itu dia terbagi lagi. Kalau yang terkonsentrasi masih ingat nggak? Niche-nya atau ceruknya. Masih ingat? Jadi saya ngelihat Rafli senang ini yang soek-soek. Ada sobek, ada tambal. Jadi yang senang yang soek-soek itu saya jual ke dia. Beda saya buatnya. Jadi ceruknya yang saya ambil. Lalu pemasaran mikro, kalau yang mikro gimana? Individu. Jadi misalnya kaos, misalnya
Radit senang yang kaos motif apa, warna ini, bikin hanya satu dia sendiri. Lalu misalnya Safira senang lagi kaosnya tangan panjang yang jadi satu-satu per individu mikro kecil-kecil itu ya. Setelah kita pilih, kita mau bikin yang terdiferensiasi kah, apakah kita yang massal, kita bikin sama semua warnanya, atau kita ceruk, atau kita custom yang individu tadi, baru kita memilih strategi pemasarannya. Kalau ini tadi kan kriteria kuncinya dalam segmentasi pasar. Nah ini banyak ya, segmennya berdasarkan kebutuhan. Saya menjual di mahasiswa ini senang misalnya makanan atau camilan yang pedas, kebutuhan di kelas ini. Lalu saya identifikasi segmennya yang seperti apa. Kemudian daya tarik segmennya ada nggak ya? Ada daya tarik nggak ya? Kalau saya jualan, tiba-tiba saya jualan yang manis, misalnya. Berarti nggak punya daya tarik di kalian, ya kan? Nah, selanjutnya keuntungannya. Untung nggak sih kira-kira kalau saya jual yang manis tadi, keripiknya? Nggak untung berarti kan? Nah, setelah itu ada positioning segmen. Nanti kita lalu ada strategi bauran pemasarannya. Kalau hasil tes segmennya kita uji lagi seperti itu. Sekarang kita harus bisa memutuskan. Setelah segmennya sudah, kita punya pembeda, lalu kita mulai memposisikan. Gimana caranya? Ayo, kalau kamu mau jualan ini, Jess, kira-kira apa yang kamu posisikan minuman kamu? Coba. Kamu mau jual, kamu posisikan minuman kamu apa? Kira-kira? Oke. Airnya lebih segar punya Jasa. Kalau menurut Reno? Saya sih mineralnya lebih mineralnya lebih pH-nya lebih tinggi. Kenapa alasannya pH-nya yang lebih tinggi yang dicari dari? kalau semakin kuat kan semakin apa nggak sih kalau kadar itu Semakin asam. semakin asam. Makanya cari yang tinggi itu bagus ini. Oh, tingginya pH tinggi lebih bagus, lebih alkali ya. Oke, kalau Radit, posisi kamu jual air mineral? Kalau mungkin yang pertama airnya tuh udah diuji secara klinis. Jadi kita udah ibaratnya ini air tuh udah kita uji secara bagus gitu kan. Jadi hasilnya juga maksimal buat konsumen-konsumen. Jadi nggak ada yang mungkin rasanya pahit atau segala macam. Itu kamu posisikan sama diferensiasi kamu ya. Jadi tidak pahit dan lain. Jadi kamu sudah membedakan, different, punya perbedaan, lalu kamu posisikan. Oke, yang lain dari sayap kanan, harga. Oh ya, kamu ke harga ya. Harganya lebih murah. Terus pembedanya selain harga? Kemasan, harga dan kemasan produk. Kalau Safira, kalau jual air mineral, kira-kira pembeda dan posisi produk kamu itu apa yang mau kamu? Barengan kualitas sama kemasannya sih, Bu. Kualitas dan kemasan. Kualitasnya Ya airnya teruji klinis. Sama dengan Radit ya. Iya. Terus pH-nya juga tinggi. pH tinggi sama dengan Reno. Kalau mungkin di kemasannya dia Cantik. ya cantik. Jadi beli kemasan. Artika. Kalau saya mungkin posisi jualannya sih kayak tertuju ke orang-orang yang lagi jogging misalnya. Jadi kan kalau misalnya orang yang jogging pasti haus kan. Jadi kayak mereka langsung ada gitu. Jadi kamu pembedanya adalah untuk olahraga, ya. Jadi ada pembeda di situ. Baru posisinya untuk apa? Posisi minuman kamu untuk orang olahraga nggak ada pembeda? Ada. Apa pembedanya? Kalau tadi harganya murah, kalau kamu apa? Ya, maksudnya juga murah. Harganya murah. Karena untuk orang-orang yang jogging, jadi biar apa ya? Banyak minum. Nah, jadi itu diferensiasi dan positioning harus kita buat supaya nanti posisi produk kita ketemu. Karena kan kita kalau menjual massal kan gampang. Seret bikin produk, jual. Laku nggak laku terserah. Tapi kalau kita ada target, kita harus memilih dulu peta positioning kita.
memposisikan, positioning tuh posisi produk kita tuh di mana. Secara misalnya tadi jualan air mineral banyak banget ya. Kita mau melawan Aqua susah, ya kan? Kita mau melawan yang lain, merek kita misalnya Fajar Mineral, gitu kan misalnya. Ngelawan Aqua kayaknya enggak deh gitu ya. Terus kita peta posisi kita kemana? Kita harus memilih strategi diferensi kita tadi. Jadi tadi misalnya air mineralnya Fajar adalah murah dan lain-lain. Ininya kita nggak mungkin melawan yang sudah punya brand. Nah, posisinya sudah, lalu kita identifikasi perbedaan nilainya. Perbedaan nilainya ada di mana? Brand kita kalah, kan baru. Fajar Mineral kan belum kedengaran ya. Caranya adalah memilih keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitifnya kalau kita melihat dari Aqua, keunggulan brand kita sudah kalah. Keunggulan kompetitif yang kita pilih kira-kira apa yang tepat? Aqua berapa? 1 galon? 18. Punya Fajar Mineral berapa kira-kira? Kamu nggak mungkin menjual dengan brand kamu itu 18 dijual 20 ya. Nah berarti kan kita harus punya keunggulan, memilih keunggulan kompetitif. Jadi mungkin Fajar memilih harganya di bawah dari keunggulan kompetitifnya. Apakah cuma harga? Bisa, kan orang yang mau murah langsung beli kan. Oh murah itu air mineral 1 galon sekian. Cuma 15 gitu misalnya, atau di bawahnya lagi. Nah keunggulan lainnya harus kita pilih lagi. Setelah itu kita memilih keseluruhan strategi kita. Ah katanya airnya murah, jangan-jangan air sumur. Strateginya gimana kita menghadapi itu? Punya Fajar airnya air sumur itu kayaknya pantesan murah 15. Strategi kita kira-kira gimana? Ganti lagi ya, kayak produk saya ini sehat gitu bukan. Nah dia tambah dengan pembedanya tadi, murah, sehat, bukan air sumur. Nah jadi harus ada strategi positioningnya. Kan kalau orang bilang, wah murah, pasti ini jelek nih airnya. Kan juga banyak yang palsu dan KW ya. Nah jadi karena itulah kita punya strategi positioning kita apa? Selain murah, sehat, apalagi kita tambahkan strategi positioning kita, maka akan lebih mudah. Setelah itu mengembangkan pernyataan positioning. Mudah nggak? Mudah nggak kalau kalian punya brand, misalnya tadi air minum, atau kalau testosteron yang diingat positioningnya apa? Jargonnya yang apapun makanannya, minumnya, Apapun makanannya, minumannya, teh botol apa testosteron. Jadi mengembangkan pernyataan positioning. Kalau punya Fajar tadi, murah, sehat, dan apa gitu. Itu bisa jadi jargon, bisa dibuat menjadi jingle nantinya. Itu adalah pernyataan positioning. Tapi nanti kalau pernyataan positioning itu dibuat dan nggak sesuai, kira-kira jadi apa? Jadi bumerang. Misalnya punya air mineralnya tadi, murah, oke murah banyak yang suka ya, sehat, tapi setelah diteliti banyak kuman-kumannya. Berarti nanti akan bumerang ke brandnya Fajar Mineral tadi. Nah, untuk itulah mengembangkan pernyataan positioning ini penting. Lalu yang paling sulit adalah mengomunikasikan dan menghantarkannya. Saya seperti Indomie, seleraku. Bisa nggak kira-kira brand kita itu melekat di benaknya, kita hantarkan di benak pelanggan dengan mudah? Susah ya, karena misalnya kita baru, lalu kita mau menghantarkan positioning, pernyataan positioning kita tadi. Kira-kira kalau milih mudah apa susah maksud saya? Susah dan lama. Untuk dia menjadi bisa menghantarkan posisi terpilih tadi. Minuman yang murah, sehat, dan apalagi itu akan selalu diingat kalau benar. Tapi kalau salah, positioning kita salah, misalnya makanan bergizi sehat ternyata ada zat aditifnya, ada zat apanya. Nah itu akan jadi bumerang ke produk kita itu. Jadi makanya kalau udah bikin positioning nggak boleh nipu. Nah ini tadi sudah, yaitu tahapan memilih strategi pembedanya dan positioningnya. Jadi pertama menentukan kumpulan pembedanya dulu. Apalagi ya perbedaan saya dengan skincare saya, misalnya lipstick saya dengan punya A dan punya B. Yang ini warnanya cuma 2, punya saya ada 10.
warna. Pembedanya dikumpulin dulu banyak dulu kan. Lalu keunggulannya apa lagi? Dari warna, dari harga lebih murah. Ini juga, jadi warnanya banyak, lebih murah ini juga. Terus lagi, setelah itu harus dipilih keunggulannya, kan nggak mungkin saya milih semuanya banyak. Mungkin bermain hanya di warna, jadi warnanya ada 10, yang ini warna ada 2. Nah setelah itu, strateginya dipilih tadi. Dari warna gimana kamu? Kalau kamu menjualan dengan 10 warna, yang lain tuh rata-rata lipstick hanya 2 warna atau 3 warna. Kalau saya jual lipstick berarti menyesuaikan dengan kulit warna Indonesia aja sih Bu. Terus Kalau misalnya milih ininya seperti apa? keunggulannya mungkin lebih ke kayaknya atau tekstur dari lipstick itu terus sama warnanya terus Banyak ya? Oke, jadi kamu banyak tapi nanti kamu harus pilih. di strateginya. Ya di strateginya. Jadi kamu milih tadi kan keunggulannya sesuai dengan kulit tropis. Indonesia. Terus mungkin dari teksturnya, Teksturnya, ya, terus dari tingkat ketahanan dipakai di bibir orang-orang mungkin. Terus gimana cara dihapusnya juga, mudah menghapus apa enggak gitu. Terus kalau misalkan di strateginya paling gimana kita bisa menciptakan lipstick itu dengan pilihan banyak warna, terus juga gampang buat di mix, digabungkan beberapa lipstick, terus juga dengan harga yang ekonomis tapi kualitasnya yang terbaik gitu. berat loh. Berat nggak? Banyak. Yang kamu pilih banyak. Oke, jadi artinya kalian sudah ngerti gimana caranya memilih positioningnya itu lalu membuat strateginya. Memilih keunggulannya ini harus diperhatikan lagi banyak sekali. Yang pertama dia penting. Kalau beda misalnya ini Aqua, ini punya Fajar tadi. Hanya beda ditutup, warna tutup. Penting nggak? Enggak. Jadi harus ngelihat penting nggak yang beda kita itu dengan yang mau kita ini kan. Jadi kalau dia nggak penting, jangan kita ambil sebagai pembeda. Setelah itu dia memang harus berbeda. Kalau seperti tadi punya Vina kan beda kan, lipstick dia lembut, halus, jadi dipakai di sini nggak kering gitu ya. Jadi beda, ada pembedanya. Sedangkan lipstick yang lain, yang kisaran harga sekian, bikin kering bibir dan lain sebagainya. Setelah itu juga harus bernilai tinggi, bedanya itu. Bernilai tinggi gimana contohnya? Beda tapi bernilai tinggi. Kalau cuma beda di kemasan, berarti kualitasnya harus membedakan dengan produk yang lain. Supaya kita bisa punya pembeda. Lalu bisa dikomunikasikan, kita bisa hantarkan dengan tadi jargon, jingle, dan lain sebagainya. Perbedaannya itu harus bisa kita hantarkan gitu maksudnya. Tidak mudah ditiru, susah nggak? Itu. Jadi kalau kita bikin yang harus tidak mudah ditiru. Kalau kalian ingin yang tidak mudah ditiru gimana? Kalau kayak produk kita itu teknologi itu agak susah sih, kayak iPhone sama Android kan mereka nggak sama dari segi isi. Dari segi isinya, sebenarnya katanya Android itu banyak unggulnya juga loh dari iPhone. Cuma dia beda di positioning. Jadi positioningnya kalau megang iPhone gimana rasanya? Nah, jadi dia proposisi nilai. Nanti terakhir kita bicarakan di situ. Dia milih nilainya. Jadi kalau misalnya kalian pakai sepatu yang 2 juta, pakai sepatu yang 50.000, nilainya apa? Kualitas. Hanya di kualitas? Brand. Untuk diri kita? Sama. Jalannya beda loh. Coba deh kamu pakai yang 50.000 sama pakai yang 2 juta. Beda, itu akan meningkatkan apa? Percaya diri biasanya. Untuk anak-anak yang masih umur, ya enggak? Bener enggak? Bener enggak? Kalau pakai punya yang lebih mahal, dia akan lebih pede. Oke. Nah itu yang enggak mudah ditiru, mudah dijangkau, juga menguntungkan ya. Kalau beda tapi enggak menguntungkan juga susah. Next. Jadi proposisi nilai tadi harus ada yang harus kita bikin. Jadi ada 5, yaitu lebih banyak untuk lebih banyak untuk sama untuk lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit, lebih banyak untuk lebih sedikit.
Kalau tadi udah dicontohkan ya, seperti mengembangkan pernyataan positioning, tadi udah dicontohkan ya. Tadi Indomie, seleraku. Nah, sekarang misalnya kalian ada case nih. Gimana cara kalian mengembangkannya? Untuk produk, minuman, jamu kesehatan yang dibuat rumahan. Ya kan? Kira-kira positioning kalian apa? Kalau minuman jamu, anak-anak suka nggak? Kalau manis suka, berarti ini jamunya untuk apa? Dewasa atau anak-anak? Dewasa, oke. Kita pilih jamunya untuk dewasa atau lansia? Dewasa sampai lansia. Oke, sekarang bikin positioningnya. Tanpa obat cukup dari kunyit. Oke, relax tanpa obat cukup dengan kunyit. Bisa. Yang lain? Jamu tradisi rasa solusi. Jamu tradisi rasa solusi. Boleh juga. Yang lain ada? Dari alam untuk kesehatan. Pokoknya dia pendek ya biasanya. Kalau siapa lagi yang mau? Sehatnya alami, segarnya kunyit. Jadi intinya kalian sudah mengerti cara kita membuat positioning. Cuma positioning itu tadi nggak boleh bohong. Kalau sehat, beneran sehat. Jadi nggak ada kontaminasi dari yang lain-lainnya. Seperti itu. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, minggu depan akan kita bahas kembali. Terima kasih. Untuk hari ini hadir semua ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.